Ke emiten update lainnya tadi ada Indi. Indi pada pagi hari ini turun 1,37%, 1.440. Semenarik apa berbicara mengenai strategi bisnis dari Indika Energi hadapi tahun 2021? Oke, ini juga emiten yang cukup menarik. Saya bilang di 2021 ini ya, walaupun mungkin udah kita masih perlu melihat hasilnya itu tercapai di tercermin di laporan keuangannya ya, karena sebenarnya 2 tahun belakangan masih merugi. Nah, tapi kita melihat juga untuk 2021 ini banyak rencana yang menarik dari emiten ini ya, terutama temanya sih akan mulai mengurangi ketergantungan terhadap batu bara ya. Ya, kalau kita tahu sekarang ini porsi batu bara terhadap pendapatan Indi itu lebih dari 70% ya. Ke depan kelihatannya manajemen akan membuat lebih 50-50 gitu loh antara bisnis batu bara dan non batu bara. Ini juga banyak ekspansi yang menarik ya, baik di tambang emas, lalu ada juga mereka mulai membangun terminal BBM atau bahan bakar minyak, lalu juga mereka terlibat di sebagai operator Patimban ya, dengan joint venture dengan perusahaan lain ininya. Jadi memang kita melihat ada usaha dari emiten ini untuk mengurangi ketergantungan kepada batu bara. Itu gitu positif ya. atau gimana? Buat kita sih positif ya, tentu kedepannya memang batu bara kan sebagai energi yang sumber energi yang dianggap lebih tidak ramah lingkungan gitu, dan kemarin kita berbicara juga sentimen di era pemerintahan Joe Biden di Amerika ini akan mulai mengurangi gitu, yang akan dimajukan adalah yang terbarukan ya ininya ya. Memang kita lihat kalau ada inisiatif mengurangi ketergantungan, tentu ketergantungan terhadap batu bara tentu ini menarik ya kita melihatnya ya. Baik, semoga non batu baranya nanti bisa mengcover begitu ya penghasilan yang diperoleh dari batu bara ya. Oke, secara teknikal apa rekomendasi untuk Indi? Saya review sedikit. Pembukaan melemah sekitar range-nya 0,68 sampai dengan 1%. Tapi net foreign buy tercatat di pasar reguler mencapai 214 juta rupiah. Nah, bagaimana analisis Anda untuk Indi dengan kenaikan sebenarnya agak landai ya di sepanjang tahun 2020? Baik, tampaknya terputus ya komunikasi dengan Pak Angga. Halo? Pak Angga, bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Indi, kami akan tampilkan sambil kami memperbaiki komunikasi dengan Pak Angga kembali, pemirsa. Saham pilihan dari NH Kurindo pada pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada 3 rekomendasi dari Pak Angga, pemirsa. Yang pertama ada Hoki, direkomendasikan buy, target price-nya 1.400, cut loss di 1.280. Kemudian ada Befin, direkomendasikan buy on weakness dengan target price 795, cut loss-nya di 710. Kemudian Asri direkomendasikan buy, target price-nya 256, cut loss-nya di 232. Dapat Anda capture pemirsa ya, untuk melihat ini adalah rekomendasi saham pilihan dari Pak Angga, khususnya NH Kurindo Sekuritas. Pak Angga, sudah bisa dengar suara saya dari studio? Pak Angga? Oke, berarti ini masih kami coba untuk kembali menghubungi Pak Angga begitu ya, melalui sambungan Zoom, agar kami bisa kembali berbincang mengenai rekomendasi saham pilihan dan juga emiten update pada pagi hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan kalau Anda mencermati data RTI menguat 0,47% setelah 7 menit dibuka ya, di 6256, naik sekitar 29 poin. Wah, tampaknya angin segar terlihat di tengah BI 7 Days Reverse Repo Rate yang dinantikan. Proyeksinya tadi dari Pak Angga kemungkinan masih akan tetap di level 3,75%. Dan pemirsa, saham-saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini adalah saham seperti BGTG, Bank Ganesha, pemirsa ya, perbankan yang big caps, maksud saya adalah yang small caps ya, masih merajai, naik 25%. Kemudian INPC, Bank Victoria, pemirsa, Bank MNC Internasional, Bank BTPN Syariah, semuanya masuk dalam jajaran 5 terbesar top gainers berdasarkan persentase dengan kenaikan sekitar 6% sampai 23%, pemirsa. Nanti akan kita bahas lebih jauh, tapi kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.